Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Para bapak, para ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, setelah kita ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Setelah tadi barusan saja kita ruku' dan sujud, kemudian semua rangkaian hidup kita untuk meraih keridhaan Allah, kita berdoa tadi bareng-bareng, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah. Yang hadir juga yang menyaksikan bersama-sama di kegiatan rutin kita Masjid An-Nur setiap pekan, insyaallah banyak nggih Pak Ngalil, Pak Nuh. Alhamdulillah, masjid ini sudah memberikan khidmah yang luar biasa kepada umat, baik ruhiyah ataupun yang bersifat sosial, ya. Alhamdulillah, dari masjid ini kita menggerakkan dari masjid kita bangkit. Yang pertama adalah bangkit untuk kita menjadi Abdullah yang terus mendekat kepada Allah. Yang kedua, membangkitkan sekitar, yaitu membangkitkan keberadaan umat. Bangkit dalam hal ekonominya, bangkit ibadahnya, bangkit ekonominya, bangkit apanya lagi? Sehatannya, ya. Ibadahnya bangkit, ya. Kesehatannya bangkit, ekonominya juga insya Allah ikut bangkit, ya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua rezeki kita semakin lancar, sehat walafiah. Ini doa antara solat ke solat ini, insyaallah, masya Allah. Kita ini duduk bareng-bareng intidharus shalah, nggak kemana-mana, ya, duduk di masjid. Setelah kita selesai solat, kita masih punya udhu semua nih, ya, kita masih dalam keadaan berwudhu nih. Mudah-mudahan Allah jaga kita dawam wudhu, ya, sehat, sehingga kita bisa duduk, ya, tegap duduk insyaallah. Kemudian duduknya di majlis, ya, ilmu, di riyadh, raudhah min riyadil jannah, kata para ulama. Majlis ilmu, majlis Quran itu adalah taman-taman surga, ya. Dan alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah menyajikan tentang tadabbur suratul Fatihah. Ibu-ibu kemarin sudah talaqi
Bapak-bapak juga sudah talaqi Al-Fatihahnya supaya benar. Karena kalau keliru ya, dan kelirunya itu adalah keliru yang fatal makna, maka sholatnya juga batal. Sepakat ulama. Alhamdu dibaca alhamdu, iyyaka enggak dibaca tasdid iyyaka ya. Kemudian rabbil alamin dibaca rabbil alamin. Mustaqim dibaca mustaqim dibaca mustaqim. Nah, apalagi an'amtu, harusnya an'amta dibaca an'amtu alai. Nah, itu jadi nanti batal. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang ketiga, kami mohon maaf jika pemberitahuannya tadi ujuk-ujuk langsung dimajukan ya. Tapi kami tidak ingin ini kosong, nggak apa-apa Bu ya. Tetap banyak ini, Masya Allah, kita majukan ke malam Jumat yang seharusnya besok ya. Karena apa? Karena kami juga ada pengajian besok, dan itu sebulan sekali. Kasihan kalau nggak dipenuhi. Nah, sudah japri berkali-kali, Ustaz sudah lama tidak ngisi. Baik, coba kami lobby dulu. Nah, yang punya Masjid An-Nur alhamdulillah diizinkan. Ini semua atas izin Allah agar kita bisa sama-sama zikir di majelis ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum baca surat Al-Kahfi? Oh, baik ya. Kita awali ya. Kita awali. Kompak kalau Kamis malam belum, Mbak Ge. Nah, ayo sama-sama. Iya. Kita awali ya, bismillah. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Mbak diminum dulu jahenya. Bismillah. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada.
Bapak Ibu, kita memohon kepada Allah di ayat 10 itu terus kami ulang-ulang. Ya Allah, berikan kepada kami dari sisi-Mu rahmat, kasih sayang. Nah, salah satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya ini, kita bisa tergerak untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk salat. Ini rahmat dari Allah. Kita diberikan sehat oleh Allah, diberikan sekaligus afiah oleh Allah. Karena kita ini dipilih oleh Allah, kemudian badan kita sehat, ya, pusing-pusing sedikit itu afiah, datang ke masjid, nah itu afiah, sehat wal afiah. Nah, ini sehingga menjadi bahasa yang sudah utuh, sehat wal afiah. Mudah-mudahan kita sehat wal afiah. Nah, afiah itu Pak, kita terbimbing, tergerak untuk mengisi kehidupan kita ini dengan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah diberikan sehat dan afiah ini, dua-duanya sekaligus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hari yang di pekan ini kita akan fokus mentadabburi surah Al-Baqarah. Ini kitab komplit ya, sederhana, Masya Allah, tapi isinya ya sangatlah kita butuhkan untuk mengetahui poin-poin besar penting dalam Quran, khususnya 30 juz ini. Dari Al-Fatihah, dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai An-Nas. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat ini 30 menit kurang lebih kita akan menyampaikan 1 juz saja dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ada berapa juz, Bu? 2 juz? 2 juz setengah. Ya. Betul? 3 juz? 3 juz setengah? 3 juz sampai 2 juz? 2 setengah. Pertama saya kulus, ya. Kemudian yang kedua tilkar rusulu. Betul? Kok bingung, Bu? Buka, Bu. Al-Baqarah, Pak, Bu, panjenengan kalau kuasai itu nanti fadilahnya Masya Allah, ya. Alif Lam Mim, juz 2-nya saya kulus, juz 3-nya wa tilkar rusulu. Berarti ada berapa? Jangan ragu, Bu, ya. Baik, kita mulai dari nama dulu. Siapa enggak kenal maka dia tidak akan faham. Tak kenal maka ta'aruf. Oh, itu dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan gitu. Tak kenal maka tak sayang, itu dirubah, ya, dirubah. Tak kenal maka ta'aruf. Kalau belum kenal kita kenalan. Nah, kita kenali dulu namanya. Zaman dirahmati Allah, suratul Baqarah ini diturunkan di kota, tebak aja, surat Al-Baqarah turun di kota Madinah. Kenapa Madinah? Panjang. Oh, ternyata Bu Nur nih ulumul Qur'annya sudah lulus. Kok tahu, Bu? Kalau yang panjang-panjang itu surat Madaniyah. Kalau pendek-pendek lulus ulumul Qur'annya. Ya, padahal itu materi kuliah itu. Mana koton itu berapa SKS itu dulu kami. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nama. Al-Baqarah panjenengan mungkin kenal saja namanya cuma Al-Baqarah. Ternyata ini ada 4 nama. Ya. Ada 4 nama. Yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Az-Zahra, yang ketiga As-Sanam, Al-Fustat yang ketiga. Kita jelaskan. Pertama Al-Baqarah. Kenapa dinamakan suratul Baqarah?
Jelas, karena di dalamnya ada pembahasan tentang siapa? Kisah, ya, kisah sapi betina. Panjenengan sudah baca umatnya Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqar. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir. Nanti kita jelaskan. Kemudian Al-Baqarah itu juga karena ada kisah di mana di dalamnya ada pelajaran penting bagi seorang hamba, yaitu apa? Wujubul inqiyad, kewajiban untuk patuh, tunduk, patuh, menyerahkan diri kepada perintah Allah. Duna takallufin, tidak banyak tanya, enggak banyak omong. Itu yang diinginkan oleh Allah dari surat Al-Baqarah, dari kisah itu. Ngomong aja dulu itu. Harus begini, warnanya kalau enggak ini kuning, kuningnya harus kemerah-merahan. Akhirnya sulit sendiri. Harus betina apa jantan, oh harus ini, harus itu. Bulunya yang harus gimana, ya. Yang gemuk, yang gini dan macam-macam dah. Nah, itu. Banyak cakap, ya. Kemudian itu menimpa mereka sendiri akibatnya, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Az-Zahra. Apa dinamakan Az-Zahra? Karena summiyat kadzalika li'annaha tunir tariqal hidayah. Kenapa dinamakan Az-Zahra? Zahr itu nama bunga. Ya. Karena apa? Al-Baqarah ini, kata penulis di sini, adalah memberikan penerang cahaya untuk kita sampai kepada jalan hidayah dunia dan akhirat. Ya, kita pelajari nanti. Ya. Kemudian as-sanam lughatan a'la ma fi syai' makanan wa makanatan. Sanamul jamal yaitu a'la dhahril jamal. Dikatakan sanam itu adalah posisi yang paling tinggi. Sanamul qaum syarifuhum. Dimaksud dengan sanamul qaum itu adalah syariful qaum. Kaum yang syaraf, yang mulia, yang punya ketinggian derajat. Nah, kata ulama, suratul Baqarah ini aktsaru suratin warada fiha tafsil al-manhaj ar-rabbani lil ummah fahiya bimathabati as-sanam bin nisbati lil Quran. Jadi surat Al-Baqarah ini adalah surat yang panjang ayatnya, di dalamnya menjelaskan tentang, merinci tentang pedoman kehidupan, pedoman hidup, pedoman rabbani berasaskan ajaran Allah lil ummah, bagi umat ini. Mana nanti poin-poinnya kita akan jelaskan. Nah, kemudian al-fustat, ya. Al-fustat ini adalah al-khimah. Ya. Maksudnya apa di sini? Summiyat kadzalika li'annaha kal markaz ar-ra'isi. Markas, pusat, center yang amat sangat fundamental dalam kehidupan, untuk menata kehidupan manusia. Nah, suratul Baqarah ini mewakili itu sebagai asas sentral dalam patokan kehidupan kita untuk tanbathiq asy-syariat wal ma'rifah, untuk kita lebih tahu, mengenal, ya, diikat oleh ikatan syariat dan ma'rifatullah. Ini baru nama, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4: Al-Baqarah, Az-Zahra, As-Sanam, Al-Fustat. Nah, yang kedua, mimma jaa fi fadliha. Sekarang kita tidak ingin ketinggalan apa itu keutamaan-keutamaan yang terdapat di surah Al-Baqarah yang panjang ini. At-Tiwal. Ini termasuk surat yang At-Tiwal, ya, panjang. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an,
karena ia nanti akan datang pada hari kiamat membela dan menolong li ashabihi, bagi pembacanya, bagi orang yang selalu memutalaah, membaca, mentadabburi Quran. Iqra'uz Zahrawain, bacalah Zahrawain, dua Zahrah ini, yaitu surah Al-Baqarah dan surat yang setelah Al-Baqarah apa Pak? Ali Imran, sama-sama panjang ya. Bacalah dua ayat surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqan min tayrin sawaf tuhajjan an sahibima. Apa tuhajjan? Dia akan membela pembacanya. Kalau panjenengan Bu Pak di rumah, terutama nanti perintahnya ini Al-Baqarah sering-seringlah dibaca di rumah. Jadi akan menjadi pembela. Ini riwayat Muslim. Fa in akhadhaha barakah. Lanjutan hadisnya panjang ini. Bagi siapa saja yang mengambilnya surat ini, maka ada barakah, keberkahan baginya. Sementara wa tarkaha hasratu, sementara meninggalkan surat ini Al-Baqarah adalah kerugian, rugi. Rawahu Muslim. Nah, ini fadilahnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Baqarah ini juga ada yang disebut dengan ayat kursi. Panjenengan sudah tahu apa di antara fadilahnya ayat kursi, Pak? Hafal semua kan? Ya. Terhindar dari gangguan. Ya. Kemudian wa mimma jaa fi fadli ayatil kursi. Apa kira-kira keutamaan ayat kursi? Ayo kita kemudian kalau udah tahu kita baca. Kapan saja dijelaskan oleh Syekh di sini, kapan saja waktunya membacanya. Nah, ini penting. Yang pertama, afdalu ayatin fi kitabillah. Ayat kursi adalah ayat yang paling afdal di dalam kitab Allah Al-Quran. Rawahu Muslim min hadis Ubay bin Ka'ab. Nah, sahabat Ubay ini dikenal dalam satu hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak keliru, ketika menjelaskan karakter-karakter spesifik daripada sahabat. Kalau Abu Bakar, kata Nabi, pernah dijelaskan, Abu Bakar itu adalah arhamu, ya, arhamuhum wa arhamukum, ya. Abu Bakar itu adalah orangnya yang penyayang. Nah, kalau Umar itu orang yang paling tegas dalam menyampaikan kebenaran. Kalau Utsman itu aktsar hayaan, sangat pemalu. Kalau Ubay bin Ka'ab ini adalah dikatakan di sana ahsanu qira'atan atau aqra'a, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya di antara sahabat. Sehingga Ubay bin Ka'ab menceritakan ini. Kemudian yang kedua, man qara'aha dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Ini Pak, Rawahu An-Nasa'i Sahih At-Targhib wa Tarhib. Siapa yang enggak mau, Pak? Apa artinya? Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap usai salat wajib, salat wajib selesai langsung baca ini, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut, maka tidak ada yang dapat mencegahnya dari memasuki surga. Artinya ketika dia meninggal maka dia oleh Allah dihadiahi surga. Lam yamna'u min dukhulil jannah illa al-maut. Jadi bonusnya itu surga. Setelah meninggal oleh Allah dihadiahi surga. Rawahu An-Nasa'i. Ayat kursi hafal semua Bu ya? Benar sudah bacaannya?
Belum tentu, kita tes nanti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jangan hayyul qayyum. Ya qayyum, hati-hati membaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Adik-adik yang di luar harus hafal, terutama ini masih gadis-gadis semua. Kenapa kami sampaikan begitu? Rayuan setan apa nemen sama yang gadis ya? Kalau yang sudah tua-tua enggak toh, sama aja. Setan enggak pandang bulu itu. Di mana lengah seorang hamba, jadi jangan lengah untuk terus zikir pagi sore minimal ayat kursi. Wala yauduhu hifdhuma, jangan dibaca wala yauduhu, wala yauduhu hifdhuma. Baik, itu ayat kursi fadilahnya. Kemudian yang ketiga, wa mimma jaa fi fadli akhir ayatain minha, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah wajib hafal, Pak. Kata ulama, Ibnu Qayyim juga mengatakan aib bagi seorang hamba jika tidak bisa membaca Quran, itu aib, cacat, aib kalau ada seorang muslim tidak bisa baca Quran ya. Sementara baca bahasa-bahasa asing itu bisa, tapi baca kitabullah Al-Quran yang akan menjadi syafi'an syafaat bagi dia dan akan menjadi bacaan ahlu surga setiap saat, tidak pernah terhenti nanti tilawatul Quran. Lah kita malah nggak bisa membaca di dunia, kan repot. Tidak ada batas usia untuk belajar, banyak panduan di Google itu. Belajar Quran, Android juga sudah banyak sekali. Nyimak dah, paling enggak nyimak, ikuti. Misyari disetel, ikuti. Syekh Hudayfi nyetel, ikuti. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Ambil yang nada-nada gitu-gitu loh dan ikuti. Jangan ambil yang nadanya Syekh Abdurrahman Al-Ausi, Bu. Kalau panjenengan enggak bisa ngikuti, jangan yang melenggok-lenggok itu, yang lurus-lurus aja. Syekh Hudayfi tadi ambil. Jangan terlambat untuk belajar Quran agar tidak dicap aib. Karena nanti Quran ini akan matur kepada Allah, ya Allah, hamba ini gak pernah menyentuhku selama di dunia. Aku hanya ditaruh di rak-rak bukunya sampai lumutan, gak pernah dibaca. Itu nanti protes, ngomong ini ke Allah ya. Nah, qala Rasulullah SAW terkait dengan dua ayat dari suratul Baqarah terakhir, dari apa, Pak? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Terus لا يكلف الله, lanjut
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Masya Allah, ternyata hafal semua. Barakallahu fikum. Menarik, ini kami jelaskan nanti. Ada kesesuaian antara awal surat dengan akhir surat Al-Baqarah. Apa kesesuaiannya nanti? Saya jelaskan dulu terkait dengan dua ayat yang Bapak, Ibu dan saudara adik-adik yang dibaca tadi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Rawahu Al-Bukhari an Ibnu Mas'ud. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, sang pakar tafsirnya Nabi. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya, man sapa wong qara'a yang moco deres bil ayatain, dua ayat tadi, min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, ada penegasannya, pada malam, waktu malamnya orang itu, di malam hari kita, kafatahu. Apa kafatahu? Dari kata-kata kafa. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kafatahu itu artinya dia akan dijaga oleh Allah. Sebab bacaan tadi, min syarril insi wal jin, dari niat buruk dan niat jahat makhluk, baik dari golongan manusia, bangsa manusia ataupun bangsa jin. Bebas Pak, kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan tadi amanar rasulu dan la yukallifullah sampai akhir, ya, dijaga oleh Allah. Kafatahu qiyamal lail, ada juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar, jika membaca dua ayat itu maka kita sepadan dengan telah qiyamul lail. Menjelang kita ilamat taji'ihim, kita rehat, kita istirahat, tidur malam, baca ini dulu. Jangan lupa amanar rasul. Selami maknanya Rabbana la tu'akhidna, itu sebagai sebuah pengakuan kepada Allah dan harapan kepada Allah agar kita tidak disiksa dengan sebab kelalaian, lupa, khilaf kita. Disampaikan juga kepada Allah agar Allah tolong kita semua dari orang-orang yang wansurna 'alal qaumil, itu puncaknya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalim, agar kita ini tidak menjadi, keberadaan kita ini menjadi fitnah. Jangan sampai Pak. Justru keberadaan kita ini menjadi hidayah, rahmat. Kembali ke tadi, kafatahu thawaban wa ajran, kata Ibnu Hajar. Yang pertama, dari syarril insan wal jin, dari syarril ins wal jin, dari gangguan manusia dan jin. Yang kedua adalah qiyamul lail, serasa sudah kita dapatkan pahalanya. Yang ketiga adalah kafatahu thawaban wa ajran, kita diberikan oleh Allah pahala, thawab, balasan kebaikan, wa ajran, dan pahala. Fathul Bari. Ini yang riwayat Imam Bukhari dan dari Ibnu Mas'ud. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, apa kesesuaian antara awal surah Al-Baqarah dari Alif Lam Mim sampai ke wansurna 'alal qaumil kafirin, amanar rasul, kemudian dengan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun.
Apa kesesuaiannya, Pak? Luar biasa. Al-Quran suratul Baqarah diawali oleh Allah dengan menjelaskan kepada kita tentang karakter orang yang beriman dan bertakwa, kemudian ditutup oleh Allah sebagai ikhtitam yang dibuka iftitah dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian ditutup dengan wa khutimat aidan bihadzal wasf, ditutup juga oleh Allah dengan sifat yang sama, yaitu sifatnya orang yang bertakwa. Amanar rasulu bima unzila. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada para rasul dan kepada apa yang dibawa oleh rasul itu. Klop, Pak. Ini manhaj. Nah, ini yang dimaksud manhaj, pedoman. Nah, wa hadza aidan iman bil ghaib, kata ulama ini, kata pengarang. Kemudian yang kedua, kesesuaiannya juga wadzalika li'anna al-iman bil ghaib asasuddin. Bu, Pak, perlu diketahui bahwa iman kepada yang gaib itu adalah dasar, asas bagi agama Islam ini. Fa in istaqarra fi qalbil 'abd, kalau itu sudah menancap dalam hati seorang hamba keimanan kepada yang gaib, kepada hari akhir, kepada adanya pembalasan, adanya sirat, adanya hisab, adanya mizan, adanya al-jannah wan nar. Apa kata Syekh penulis ini? Itma'annal 'abdu wa sakanat nafsuh. Maka hati seorang hamba itu akan tenang, tentrem. Sakanat nafsuhu, jiwanya pun akan damai, tentrem, Pak. Wa saddaqa bimau'udi rabbih, karena sudah membenarkan terhadap semua yang menjadi janji dari Allah. Kalau mau'ud itu adalah janji-janji berupa kebaikan, pahala, nikmat. Tapi kalau wa'id itu adalah ancaman, siksa-siksa yang telah ditampakkan dalam Quran, disampaikan dalam Quran. Yaitu seorang hamba yang iman kepada yang gaib akan tertancap dalam dirinya itmi'nan, tenang, mutmainnah, wasakanat, ya, wasakanat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Fath, kalau orang sudah beriman kepada hari akhir, maka dia akan takut berbuat kesalahan, dosa, maksiat, kemudian diikuti dengan taubat. Kemudian Allah berikan itu hari raya yang berupa inna fatahna laka fatham mubina. Itulah hari raya yang diberikan oleh Allah, Id, hari besar, peristiwa besar, pemberian yang besar, karunia yang besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad dan umatnya. Apa itu? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Disambung, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Itu, Pak. Jadi kalau Allah sudah mengampuni kita, ya, disebabkan karena ada keimanan kita kepada yang gaib, kemudian kita bertaubat kepada Allah karena yakin bahwa semuanya akan dihisab, semua akan dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam Quran kulit sampai, ya, yauma nakhtimu, bagaimana dalam surat Yasin itu, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu, pada hari kami kunci, tutup. Apa? Mulut yang sering
bersilat lidah, beralasan. Karena alas itu, alas katanya orang Jawa gimana Pak? 1000 alasan masih tetap tuh apa katanya, saya nggak paham karena bahasa Jawa. Alas tuh apa maksudnya ya? Seombo-omboe alas, seomboe alasana, itu kata orang Inggris ya. Jadi gitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang biasa berkata ini dikunci oleh Allah, tapi yang bersaksi ini apa? Tangan. Itu kemudian ditulis oleh Krisha almarhum, dan itu yang sangat menggetarkan. Di saat beliau menulis lirik itu dari ayat itu gemetar, menambah keimanan. Akhirnya dia masya Allah husnul khatimah insya Allah itu. Diyakini kemudian menjadi sebuah syair itu kan yang sangat indah sampai sekarang. Mungkin Pak Satya hafal. Gitu ya. Mulut kita gitu kan, tangan kita, kaki kita, kemana melangkah kan gitu. Alhamdulillah kita beruntung orang-orang yang beriman, kakinya ini melangkahnya ke masjid. Ya kan, kakinya melangkahnya mencari rezeki yang halal, kakinya melangkahnya untuk menghidupi keluarga, kakinya melangkahnya untuk mencari ilmu, kakinya melangkahnya untuk beribadah kepada Allah, kakinya melangkah untuk mengambil mushaf di tengah malam, kemudian kakinya melangkah untuk membangunkan keluarganya yang belum sholat malam. Ini nikmat, sehingga keberadaan kita itu semua ini menjadi senang Pak. Bumi yang kita pijak juga senang karena kita cium 34 kali itu. Kita cium itu senang. Banyak Pak, persaksian itu ada 7 yang akan menjadi saksi dalam kunci hidup kita, menjadi saksi kunci. Termasuk hati nurani, ya, termasuk jasad kita, tubuh kita tadi itu, anggota tubuh kita. Termasuk kawan-kawan kita, teman, termasuk nabi dan rasul, syuhada, ya. Kemudian termasuk juga yang akan menjadi saksi itu adalah jin sekalipun. Innahu huwa wa qabiluhu, jin dan kabilahnya itu yarawnahu, ya, melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka, kata Allah dalam Quran. Innahu wa qabiluhu, ayatnya itu saya lupa. Intinya adalah bahwa jin dan kelompoknya itu melihat manusia kita, mengawasi kita, menyaksikan kita, menjadi saksi juga. Manusia yang saleh, manusia yang toleh. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah Allah yang menggerakkan saksi-saksi makhluk itu tadi, ya, Allah. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, orang beriman karena memahami saksi-saksi tadi, ya, beriman kepada yang gaib, Allah, di mana Allah alimul ghaib wasyahadah, dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Maka tidak ada alasan bagi orang yang beriman kecuali hanya satu Pak, aku akan taat dan takwa kepada Allah. Kembali ke kitab ini, jamaah dirahmati Allah, inilah poin dari iman bil ghaib yang Allah letakkan pertama di surat Al-Baqarah setelah Alif Lam Mim, menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Diletakkan pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang iman kepada yang gaib sebagai kekuatan hidupnya agar tidak melanggar syariat. Kemudian ditutup dengan ukhtutimat, dengan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, mukmin tadi. Salah satunya adalah orang yang beriman itu senantiasa berdoa kepada Allah agar tidak oleh Allah nanti dicatat, agar oleh Allah itu dihapuskan kesalahannya.
termasuk nisyan. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau ada salah lupa kami ya Allah, jangan dicatat, jangan dimasukkan pada buku catatan. Karena malaikat mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada hafizin, ada malaikat yang mencatat dengan apik, ya, kiraman katibin, makhluk Allah yang mulia yang selalu menulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang selalu memantau dan tahu apa yang diperbuat oleh manusia. Dalam surat Qaf juga ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlepas dari pengawasan Raqib dan Atid, sampai kata-kata yang keluar pun itu dicatat. Ini jamaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua, kami pribadi, mohon saling kita mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itulah sinergi kasih sayang. Wa tawasau bil marhamah. Kita bersinergi untuk saling berwasiat dengan marhamah, karena kita saling mencintai dan agar kita semua saling sama-sama selamat kembali kepada Allah. Ilallah marji'ukum jami'a dalam surat Hud, karena kembali kita nanti muaranya adalah kepada Allah. Kita tidak selamanya di dunia, kita hanya musafir. Yadillu ala kita berlindung tahta dhill, tahta syajarah, thumma ghadar, thumma safar. Kata Nabi, perumpamaan kita ini adalah orang yang beriman adalah musafir yang sedang berteduh di terik panas di bawah pohon, kemudian beranjak pergi lagi. Nah, berteduhnya kita yang sebentar itulah hidup kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wadzalika li'annal iman, kami ulang, iman kepada yang gaib adalah asas pondasi dalam agama. Fa in istaqarra fi qalbil 'abd itma'anna al-'abdu wa sakanat nafsuhu wa saddaqa bi maw'udi rabbih wa khafa wa'idahu, kemudian takut kepada ancaman siksa Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Orang yang beriman akan selalu berlindung kepada Allah dari murka dan siksanya Allah. Nah, akhirnya buahnya apa? Sabar ala aqdarihi, bersabar atas setiap ketentuan Allah. Hatta yakuna abdan rabbaniyan kama yuhibbullah wa yarda. Hingga puncaknya orang yang mengamalkan surat Al-Baqarah ini akan menjadi seorang hamba, profil seorang hamba rabbani yang tertancap, yang tersibrah dengan nilai-nilai ketuhanan. Mulai dari sebelum tidur sampai bangun lagi, tidur lagi. Ya. Karena itu dalam setiap sesi, dalam setiap sisi kehidupan orang beriman itu ibadah, Pak. Tidak ada yang tidak ibadah. Baca zikir ibadah, mau tidur baca ayat kursi ibadah. Senyum kepada teman saudara ibadah, mencucu kepada teman, ya. Kenapa, Bu? Mencelak gitu kepada teman, apa kira-kira ya? Musibah. Nah, musibah itu. Ya. Faman afa wa aslaha, barang siapa yang suka memaafkan dan melakukan perdamaian, maka itulah orang yang bertakwa, kata Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, itu ini baru pengantar ini, ya masih banyak nih. Baik, sedikit lagi. Ya. Kemudian ada apa namanya ya? Sebuah pesan-pesan ya, yang juga ini sangat-sangat penting untuk kehidupan kita semua ya. Dalam surat Al-Baqarah juz pertama ini
Ada tugas yang harus kita emban, Pak, dalam hidup itu. Ayat 30 siapa yang hafal? Nabi Adam itu diangkat oleh Allah sebagai, dipilih oleh Allah sebagai khalifah, dan panjenengan semua adalah khalifah. Ini yang harus kita fahami. Nah, apa itu khalifah? Ya. Khalifah itu maknanya kan pengganti. Ya, yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Dengan apa? Dengan manhaj Allah. Ya. Yang pertama di sini kemudian khalifah itu oleh Allah model-modelnya dijelaskan. Ya. Kita mau ikut ke khalifahannya Nabi Adam, kita mau ikut ke khalifahannya Bani Israel, apa kita mau ikut ke khalifahannya Ibrahim? Nah, ada 3. Insya Allah ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya karena sudah mau adzan. Jadi Pak, pertemuan yang berikutnya kita khalifah ini mau ikut model khalifah ke khalifahannya Nabi Adam, apakah khalifahannya Bani Israel yang ngeyel mokong itu, kemudian ke khalifahannya Nabi Ibrahim. Jadi keistimewaan suratul Baqarah ini juga adalah Allah memberikan isti'arad kepada kita, menampilkan 3 model ya, yang dua-duanya ini adalah yang bermanhaj Rabbani, tapi yang satunya adalah bermanhaj nafsu. Yang Nabi Adam Rabbani, Bani Israel ini nafsu, kemudian yang Nabi Ibrahim Rabbani. Kita ikuti nanti penjelasan suratul Baqarah bagaimana menjelaskan 3 model tadi itu, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita ngaji ini namanya, karena materinya adalah Al-Qur'an, tadabbur. Mudah-mudahan ini menjadi syafaat kelak kita. Kita ditolong oleh Quran, kita dibela oleh Al-Quran, kita diselamatkan oleh Al-Quran. Ya, insya Allah. Baik, kita akhiri majlis barakah ini, majlis Quran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.